Rahasia orang kaya. Pahami aset dan liabilitas sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak orang gajinya naik, tapi tetap merasa kekurangan? Kenapa ada orang dengan penghasilan biasa saja, tapi hartanya terus bertambah? Jawabannya bukan semata-mata soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal cara memahami aset dan liabilitas. Hari ini kita akan membahas konsep paling fundamental dalam literasi finansial yang sering disalahpahami. Kalau Anda benar-benar memahami ini, cara Anda melihat uang akan berubah selamanya. Apa itu aset? Secara sederhana, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong. Aset adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomi, bisa dijual, menghasilkan pendapatan, atau nilainya bertumbuh. Contoh, aset, rumah kontrakan kos-kosan, saham dan reksadana, bisnis royalti buku, channel YouTube yang menghasilkan AdSense, skill yang meningkatkan penghasilan, tanah kosong yang disewakan buat pasar. Contoh nyata, jika Anda memiliki ruko yang disewakan 3 juta rupiah per bulan, maka ruko itu adalah aset, karena menghasilkan arus kas positif. Jika Anda punya saham yang rutin memberi dividen, itu juga aset. Bahkan pendidikan dan keterampilan yang meningkatkan gaji Anda, termasuk aset tak berwujud. Kata kuncinya adalah cash flow positif. Apa itu liabilitas? Sekarang kebalikannya, liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Liabilitas adalah kewajiban finansial atau beban pembayaran. Contoh liabilitas, utang kartu kredit, cicilan mobil, cicilan motor, pay letter, pinjaman online, kredit konsumtif. Contoh nyata, Anda membeli mobil Rp 30 juta secara kredit. Setiap bulan bayar cicilan 5 juta rupiah. Mobil itu tidak menghasilkan uang. Maka mobil tersebut adalah liabilitas. Banyak orang mengira semua yang bernilai mahal adalah aset. Padahal, belum tentu. Rumah tinggal pun secara arus kas adalah liabilitas. Karena ada cicilan, pajak, perawatan, listrik, air. Ia tidak menghasilkan uang, kecuali disewakan. Kata kuncinya adalah cash flow negatif. Perbedaan inti aset versus liabilitas, aset menghasilkan uang, cash flow positif, menambah kekayaan, fokus orang kaya. Liabilitas, menghabiskan uang, cash flow negatif, mengurangi kekayaan, beban orang konsumtif. Orang kaya fokus membeli aset. Orang konsumtif fokus membeli liabilitas dengan gengsi. Konsep kekayaan bersih net worth, rumus sederhana, total aset dikurangi total liabilitas sama dengan kekayaan bersih. Contoh, aset, rumah sewa Rp 50 juta, saham syariah Rp 10 juta, tabungan 50 juta rupiah, total Rp 65 juta, liabilitas KPR Rp 20 juta, kredit mobil Rp 10 juta, total Rp 30 juta. Maka kekayaan bersih Rp 35 juta, banyak orang terlihat kaya karena gaya hidupnya. Tapi ketika dihitung net worth, ternyata minus. Kenapa banyak orang terjebak? Karena terjebak gaya hidup takuci teklikaci biasa saja, kurang literasi keuangan, mudah tergoda kredit instan. Mereka membeli mobil baru, gadget terbaru, rumah mewah, tapi semua dibayar dengan utang. Mereka sibuk terlihat kaya, bukan menjadi kaya. Cara cerdas mengelola aset dan liabilitas. Bangun dana darurat minimal tres 6 bulan pengeluaran. Kurangi utang konsumtif, lunasi yang berbunga tinggi terlebih dahulu. Beli AZC produk CV dulu sebelum beli mobil mewah. Pastikan Anda punya aset yang membayar mobil itu. Gunakan utang secara produktif. Utang boleh jika menghasilkan pendapatan, nilainya bertumbuh, risikonya terukur, tingkatkan skill. Skill adalah aset paling powerful. Ia tidak bisa dicuri dan bisa menghasilkan seumur hidup. Contoh transformasi nyata. Bayangkan, 2 orang dengan gaji sama, 8 juta rupiah. Orang pertama, kredit mobil 4 juta rupiah, pay later 1 juta rupiah, nongkrong. 1,5 juta rupiah sisa tabungan. Hampir nol. Orang kedua, investasi 2 juta rupiah, menabung 1 juta rupiah, belajar skill tambahan 5 tahun kemudian. Orang kedua memiliki aset dan penghasilan tambahan. Orang pertama masih sibuk membayar cicilan. Perbedaannya bukan gaji. Perbedaannya adalah pemahaman. Penutup, ingat baik-baik. Orang miskin bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka dan caranya adalah
Kumpulkan aset, kendalikan liabilitas, kelola arus kas dengan disiplin, jangan beli sesuatu hanya untuk terlihat sukses. Bangun sistem agar Anda benar-benar sukses, karena kebebasan finansial bukan soal gaya hidup, ia adalah soal pilihan dan ketenangan hidup. Jika video ini bermanfaat, like, share ke keluarga dan teman, subscribe untuk konten literasi finansial berikutnya. Semoga Allah memberi kita rezeki yang berkah dan kemampuan mengelolanya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.